Halo semuanya, kami dari kelompok 4, mata kuliah Ekonomi Mikro dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang ukuran biaya variabel dengan anggota saya sendiri Maureen Maria dengan NIM 20311500011. Nama saya Tabita Michelle dengan NIM 203111597. Nama saya Juan Bastian Zebua dengan NIM 203111590. Pertama saya akan menjelaskan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam keadaan konstan atau umumnya senantiasa tidak berubah walaupun mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa biaya tetap tidak terpengaruh sama sekali atau terlepas dari perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Berapapun jumlah barang yang diproduksi, biaya ini akan tetap ada bahkan apabila perusahaan tidak memproduksi apa-apa. Biaya tetap yang senantiasa konstan bukan berarti biaya tetap tersebut akan selalu konstan. Biaya tetap dapat berubah sewaktu-waktu di masa yang akan datang. Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Semakin besar jumlah volume produk perusahaan, maka semakin besar pula biaya yang harus memproduksi produk tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah volume produk yang diproduksi kecil yang diproduksi oleh perusahaan dikeluarkan, maka biaya yang dikeluarkan juga kecil. Berubah jika terjadi perubahan jumlah produksi, naik turunnya biaya variabel tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya rata-rata. Biaya total dibagi jumlah output disebut biaya total rata-rata karena biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total rata-rata dapat dinyatakan dengan penjumlahan antara biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap dibagi jumlah output. Biaya tetap didapatkan dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output produksi. Biaya rata-rata ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan keputusan produksi ke depannya. Biaya produksi per unit akan diketahui dengan cara memperhitungkan average cost ini. Selanjutnya, perusahaan bisa menentukan presentasi laba yang ingin dicapai dari biaya rata-rata tersebut. Average cost akan dibandingkan dengan biaya tetap saat mengambil keputusan produksi. Dari hasil perbandingan akan dapat diperoleh informasi mengenai biaya manakah yang lebih tinggi antara fixed dan variable cost. Hal ini bisa dijadikan sebagai patokan perusahaan untuk menentukan laba yang ideal. Biaya marginal adalah suatu aspek yang wajib diperhatikan di dalam proses produksi barang. Tentunya pihak perusahaan harus benar-benar mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu siklus produksi tertentu dan sangat penting untuk bisa merencanakan harga dan produksi barang. Biaya marginal bisa disebut juga sebagai pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui jumlah output maksimal yang bisa didapatkan selama proses produksi dengan menambahkan biaya marginal. Perhitungan biaya marginal dilakukan dengan menambahkan variable cost pada saat proses produksi. Perusahaan juga mengaitkan fixed cost dengan biaya marginal saat akan memproduksi output tambahan. Marginal cost bisa dihitung setelah biaya tetap dan variabel sudah diketahui oleh perusahaan. Perhitungan marginal cost dilakukan dengan cara membagi peningkatan biaya dan perubahan kuantitas target produksi. Perbedaan utama antara biaya rata-rata dan biaya marginal adalah biaya rata-rata adalah total biaya dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi, sedangkan biaya marginal adalah kenaikan biaya sebagai akibat dari perubahan kecil dalam produksi barang atau unit output tambahan. Kenaikan biaya marginal. Biaya marginal pada perusahaan meningkat seiring naiknya jumlah output yang diproduksi. Hal ini mencerminkan perilaku dari penurunan produk marginal.
Ketika perusahaan memproduksi limun dalam jumlah yang kecil, hanya membutuhkan sedikit pekerja dan banyak dari peralatan yang tidak digunakan. Karena perusahaan dapat dengan leluasa menggunakan peralatan yang tidak digunakan tersebut. Produk marginal dari setiap pekerjaan sangat besar, dan biaya marginal dari setiap gelas limunnya kecil. Sebaliknya, ketika perusahaan ingin memproduksi jumlah limun dalam jumlah yang besar, ia akan memerlukan lebih banyak pekerja dan kebanyakan peralatannya banyak digunakan. Perusahaan dapat memproduksi lebih banyak limun dengan menambah pekerjaannya, tetapi pekerjaannya yang baru harus bekerja dalam kondisi yang penuh sesak. Perilaku ekonomi, perusahaan dan organisasi industri. Pertama, dipekerjakan dan bergantung pada proses produksi. Pekerja kedua atau ketiga mungkin memiliki produk marginal yang lebih tinggi dari pekerja pertama, karena dengan bersama-sama pekerjaan dapat menjadi lebih produktif dibandingkan hanya bekerja seorang diri. Perusahaan seperti itu akan lebih dulu mengalami kenaikan produk marginal sebelum mengalami penurunan produk marginal. Kedua, kombinasi meningkat lalu menurunnya produk marginal tersebut dapat membuat kurva biaya variabel rata-rata berbentuk huruf U. Ketiga, kurva biaya total memiliki 3 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, biaya marginal pada akhirnya akan meningkat seiring peningkatan jumlah output. Kedua, di kurva biaya total rata-rata berbentuk U. Ketiga, kurva biaya marginal akan memotong kurva biaya total rata-rata pada titik minimum biaya total rata-ratanya. Hubungan antara biaya marginal dan biaya total rata-rata. Hubungan antara biaya total rata-rata dan biaya marginal menghasilkan kesimpulan, yaitu kurva biaya marginal akan memotong kurva biaya total rata-rata pada keadaan minimumnya. Mengapa demikian? Pada tingkat output yang rendah, biaya marginal berada di bawah biaya total rata-rata, maka biaya total rata-rata akan menurun. Tetapi setelah dua kurva tersebut saling berpotongan, biaya marginal naik di atas biaya total rata-rata. Untuk alasan ini, biaya total rata-rata pasti akan mulai naik pada tingkatan output tersebut. Maka titik potong tersebut merupakan nilai minimum dari biaya total rata-rata. Titik minimum biaya total rata-rata memainkan peran penting dalam menganalisis perusahaan-perusahaan kompetitif. Kurva-kurva biaya yang umum. Pada perusahaan, selalu ditemukan penurunan produk marginal, yang artinya meningkatnya biaya marginal pada semua tingkatan output. Namun, pada perusahaan, sebenarnya hal ini seringkali akan lebih rumit. Pada kebanyakan perusahaan, penurunan produk marginal tidak langsung muncul segera setelah pekerja dan harus menunggu untuk menggunakan peralatan. Maka dari itu, ketika jumlah limun yang diproduksi tinggi, produk marginal dari setiap pekerja selalu rendah. Biaya total rata-rata berbentuk huruf U. Biaya total rata-rata adalah penjumlahan dari biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Biaya tetap rata-rata selalu menurun naiknya output, karena biaya tetap semakin tersebar dengan jumlah unit yang semakin besar. Biaya variabel rata-rata akan meningkat dengan kenaikan output, karena perilaku dari penurunan produk marginal. Biaya total rata-rata mencerminkan bentuk dari biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Pada kurva di atas bisa dilihat sekaligus biaya rata-rata jangka pendek atau SRAC dan biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Bentuk kurva SRAC maupun LRAC berbentuk seperti huruf U. Pada pembahasan ini, kita ingin fokus pada U-shape dan kurva biaya rata-rata jangka panjang. Pada jangka pendek, perusahaan harus menghadapi biaya tetap ketika belum memproduksi atau masih sedikit kuantitas yang diproduksi, maka biaya rata-rata jangka pendek masih lumayan tinggi. Semakin ditambah jumlah output, maka akan membuat biaya rata-rata semakin menurun. Hal tersebut karena biaya rata-rata dihitung dari total biaya dibagi dengan kuantitas output. Wajar bila terjadi penurunan biaya rata-rata. Sampai pada titik tertentu, arah kurva biaya rata-rata yang awal menurun akan beralih meningkat. Hal ini karena ada skala produksi yang konstan pada produksi jangka pendek. Pada posisi ini, menambah jumlah output juga akan diiringi oleh kenaikan biaya rata-rata.
Ada dua arah kurva biaya rata-rata jangka pendek yang telah dijelaskan di atas. Pada mulanya, biaya rata-rata jangka pendek akan mengalami penurunan sampai pada titik tertentu. Kemudian, kurva biaya rata-rata jangka pendek akan meningkat seiring pertambahan output. Dari sini, kurva biaya rata-rata jangka pendek berbentuk U. Namun, bukan itu fokus kita pada pembahasan ini. Kita akan melihat U-shape pada biaya rata-rata jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang dibentuk dari serangkaian kurva biaya rata-rata jangka pendek. Jadi, titik-titik yang terbentuk dari kurva biaya rata-rata jangka panjang sejatinya berasal dari biaya rata-rata jangka pendek yang diputuskan oleh perusahaan saat berproduksi. Kurva biaya rata-rata jangka panjang pada awal akan mengalami skala ekonomis. Namun selanjutnya, perusahaan bisa saja mengalami skala tidak ekonomis. Kesimpulannya, biaya total dibagi jumlah output disebut biaya total rata-rata. Karena biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total rata-rata dapat dinyatakan dengan penjumlahan antara biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap dibagi jumlah output. Biaya marginal pada perusahaan meningkat seiring naiknya jumlah output yang diproduksi. Hal ini mencerminkan perilaku dari penurunan produk marginal. Biaya tetap rata-rata selalu menurun naiknya output, karena biaya tetap semakin tersebar dengan jumlah unit yang semakin besar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya terima kasih.